Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua. Kita sekarang sedang ada bersama Bro Ricky nih. Bingung juga gimana openingnya nih. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Mungkin pada penasaran kenapa kita berdua lagi di sini. Apa sih yang mau dibahas gitu kan? Tapi mungkin teman-teman sudah lihat di thumbnail dan sudah tahu apa yang mau kita bahas. Oke, gimana nih Bro Ricky? Ya, siap Mas. Oke, jadi ini lagi bro, lagi dibahas sama Andre Tungtung nih, jarang-jarang nih. Jarang ya. Mualaf itu diserang oleh Andre Tungtung. Biasanya Kododinya yang diserang. Ini Gitu. tumben dari Bro Ricky-nya yang diserang. Udah nonton? Udah, mungkin dia panas kali. Kenapa panas? Ya, mungkin merasa ya mau membela Kristen aja kali dia. Membela ya wajib dong, dia kan Wajib. pendeta. Iya, wajib kan di pendeta. Iya. Ini kenal nggak secara pribadi Sama siapa? pendeta Andre Tungtung? Enggak sih, Mbak. Dia tinggalnya daerah dekat tempat lu loh. Oh iya, Jakarta Barat juga dia. di mana dia? Kalau nggak salah dia di daerah apa tuh namanya? Pelayanannya ya, kalau dia pelayanannya itu di Citra Garden. Oh, Citra Garden ya. Ya, terus dia juga sering di daerah Jakarta Barat sih. Biasanya mutar-mutar Jakarta Barat ya. Oh, ya kali-kali dia mau berdiskusi boleh. Dia bilangnya mau ngopi, kalau diskusi nggak berani. Oh, ngopi ya. Ngopi. Boleh. Kalau debat berani. Debat berani, Korikinya, debat sama pendeta Andre Tungtung. berani. Tapi dia amatan STT loh kok. Nggak masalah. Debat sih nggak harus menang atau kalah. Oh, nggak harus Dia menang kan kalah. cuma tukar informasi, tukar pemikiran segala macam. Iya, jadi kalau yang nama diskusi itu kan menang kalah dapat ilmu ya. Iya, pasti. Tapi kalau menurut Andre Tungtung, debat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh gitu. Iya. Jadi Saya nggak tahu ya, dia tuh lagi mau berantem atau mau diskusi gitu. Biasa kan menang jadi arang, kalah jadi abu itu kalau berantem. iya kalau berantem, Adu fisik, ya perang gitu kan. Artinya salah satu pasti bonyok, bonyok, satu lagi juga ya setengah bonyok gitu kan. bonyok. Ya. Tapi kalau diskusi apa ruginya ya? Nggak rugi sih. Ya. Aneh juga kalau dia pakai alasan itu kan. Aneh. Mungkin takut kali dia. Takut ya. Lebih ketakut kali. Oh, mungkin maksud dia itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau dia menang dia jadi arang. Kalau dia kalah habis pelayanan dia gitu. Oh iya, betul. Dia habis. Betul. Kalau Bro Ricky nggak rugi soalnya. Saya nggak rugi karena saya kan berjalan kebenaran. Ya kan? Kalau dia tuh pekerjaan soalnya. Kalau Bro Ricky, Iya. tapi dibilang orang wah kurang ilmunya gitu ya, Kurang perlu ilmunya, belajar ya, gitu. perlu belajar lagi ya kan. Saya kan bukan cari duit di sana. Ya, kalau dia resiko sih. Iya, risiko dia. Kalau dia resiko ya mungkin maksudnya itu ya, kalau dia menang pun ya dia bilang wah lu mau bully anak kemarin sore gitu kan. Iya. Dia kan cuman mengalah gitu kan. Iya. Jadi gimana juga nggak bertambah. Tapi kalau dia kalah gimana hilang. Dia hilang, ya. Rugi, resiko. Rugi dia. Pantas nggak mau dia. Pantas nggak mau. Kalau posisi dia wajar sih. Kalau kita kan orang biasa kok ya. Ya. Tapi saya bingungnya kenapa dia cuma berani reaction, nggak berani ke tempat Kododi gitu. Nih, padahal kalau diskusi itu kan istilahnya nggak harus ngotot-ngotot, Iya. yang penting dapat ilmu. Yang penting dapat ilmu gitu. Sama-sama kan. Mana tahu ada yang lu nggak tahu, Betul. Kododi dikasih tahu. Betul. Begitu juga sebaliknya. Yang Kododi nggak tahu, dia kasih tahu, nambahlah ilmu gitu kan. Betul. Saya rasa sih mungkin dia ngumpetin sesuatu ya. Ngumpetin sesuatu. Pasti. Kalau misalkan kayak kemarin saya lihat kontennya Kododi banyak tuh pendeta-pendeta yang datang. Iya, pada pingin belajar ya. Pada pengen belajar. Ada yang coba juga ya kan. Kenapa Andre Tungtung takut? Itu dijamin kok sama Kododi aman. Buktinya tuh pendeta pulang hidup-hidup. Belum pernah ada sejarah yang dipukulin. Iya, belum ada. Bahkan Budi Asali ya. Budi Asali itu habis diskusi, dia salut dengan data Kododi, dia minta dikirimin. Bisa soft copy. dikirimin. Iya. Dia soft copy data-datanya, dia bilang kan, karena ya mungkin mau beli juga susah ya. Nah, semua orang punya duit bisa beli kitab kayak Kododi. Iya, kan. betul. Lalu bisa dapat gratis gitu kan, Iya kan lumayan. lumayan gitu. Ya kan kali-kali ke jalan kebenaran. Oke, jadi udah nonton. Udah. Tanggapannya nih, Tanggapan soal apa dulu? yang dia bilang, kan banyak tuh. Banyak ya. Iya. Kita Mungkin bisa dijelasin satu-satu. berurut aja ya. Dia bilang pembodohan soal berulang-ulang kali umat Islam bilang kitab Kristen itu diubah-ubah. Oh, dia nggak terima itu ya? Dia nggak terima. Iya. Loh, pada dasarnya
memang diubah-ubah. Iya, dia aja yang nggak mau terima. Pendeta lain terima. Iya, pendeta lain terima, loh dia kenapa nggak mau terima? Nih, kita urutin aja deh dari Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, terus ke Bible yang lebih muda. Kita lihat. Ya sekarangnya udah TB2 kan? Iya, sekarang udah TB2. Ya kan kita lihat, kita bandingin aja Sinaiticus sama TB2. Kalau nggak Katolik sama Protestan, Iya. Ortodoks beda semua jumlahnya. Itu udah masa dibilang Nggak ada yang ubah. iya nggak ada yang ubah. Itu aja udah berubah kan? Itu aja udah berubah. Martin Luther termasuk yang ubah, mengurangi. Nah, kita kan bukan ngomongnya sembarangan. Itu kan udah ada bukti semua. Misal kayak kitabnya Katolik, Protestan, apa Ortodoks, itu beda semua. Iya. Dari jumlah-jumlah itu udah beda. Pembodohan apa sih? Berarti dia yang nggak mau ngaku dong. Nggak mau jujur. Nggak mau jujur. Ayo. Ini yang susah sih. Ya. Pintar banyak orang pintar, tapi yang jujur sedikit. Nah, ya kan? Kenapa dia nggak mau jujur? Cukup bilang, oh iya, memang kita udah diubah-ubah. Berubah lah. Berubah, ya kan? Ada perubahan deh. Ada perubahan. Lalu sekarang gini deh, kalau misalkan dia bilang kitab itu nggak diubah, itu pembodohan segala macam, melakukan yang berulang-ulang kali supaya yang salah itu terlihat benar. Loh, sekarang gini, kita lihat aja kitab NIV deh. Ya kan 1 Yohanes 5:7 itu emang itu umat Muslim yang tulis kalau ayat itu sisipan, bukan. Iya, orang Katolik ya kan. Ketika ada itu ayat sisipan, berarti itu diubah apa enggak? Berubah lah. Diubah, ya kan. Itu nggak usah dibilang kebodohan, bukan, justru itu kebenaran. Kitabmu diubah, Akui aja kenapa sih? aja gitu loh. Iya. Nah dari sini kan umat Kristen yang membela Andre Tungtung itu kalian bisa menilai Andre Tungtung ini kayak gimana. Berarti dia nggak mau jujur gitu. Itu pembodohan. Nah sebenarnya yang melakukan pembodohan dia. Iya, yang melakukan pembodohan siapa? Dia, bukan kita yang ngulang-ngulang terus, tapi emang kenyataannya seperti itu. Terus yang dia bilang lagi nih, lu menyamain Buddha sama Islam, dia nggak setuju. Lucu juga sih, Mak. Padahal ini bukan agama Buddha, harusnya Buddha komplain dong. Seharusnya gini, kalau dia tanya ChatGPT juga salah. Loh, sekarang yang pernah ke wihara siapa? Yang pernah doa di agama Buddha siapa? Saya. ChatGPT kan cuma ngambil dari Google ya? Iya, ChatGPT itu cuma ngambil dari Google, dari data-data yang ada di internet. Iya betul. Nah, dia pernah nggak baca Tripitaka soal doanya itu? Nggak pernah. Apa bahkan kalau saya bilang doanya itu sujud dari kening itu harus menyentuh tanah, itu memang ada. Itu ya fakta. Yang namanya bersujud tuh tidak tuh harus nyentuh ke lantai. Itu fakta. Kalau di Islam bedanya nih, kalau di agama Buddha sama Islam, kalau di Buddha itu dia 3 kalinya itu memang kayak bukan di sholat, bukan, tapi dia momennya sama sujud gitu. Pokoknya tujuannya adalah menyembah. Iya, tujuannya menyembah. Kalau Kristen kan nggak ada yang gituan ya. Paling kalau Katolik juga sujud tapi kepalanya nggak ke lantai gitu. Ya, kayak Ortodoks juga sama, dia juga sujud kan. Nah, yang beda cuma Katolik sama Protestan doang. Kalau Protestan malah duduk. Iya, Protestan duduk, joget-joget. Begini-gini. Kalau Gilbert bilang itulah kelebihan 10%. Nah, dengar ya, dengar. Itulah 10%, makanya nggak usah sholat. Iya. Hasil lebih enak, tinggal duduk, berdiri, tepuk tangan, nikmati gitu kan. Anaknya bilang gini, di belakang ada nomor rekening, ya 5 menit transfer ya. Mantap. Oke. Jadi menurut Korik ini, kalau kita bicara Buddha Islam, harusnya yang komplain Buddha dong. Iya. Buddha ada yang komplain nggak? Ada sih. Ada yang komplain, cuman nggak banyak. Bilangnya gimana? Bilangnya yang komplain itu kalau misalkan saya membahas soal Maitreya. Maitreya kan Buddha akan datang. Iya, Buddha yang akan datang. Itu baru mereka komplain. Mereka tuh komplainnya juga menggunakan tafsir juga sih. Jadi gini, kita pakai logika aja. Jadi Buddha Maitreya ini mengatakan Siddhartha Gautama ini mengatakan itu akan ada Buddha Maitreya yang datang kan? Iya, akan ada Buddha berikutnya lah. Buddha berikutnya. Dan banyak tafsir bilang Buddha Maitreya ini datang kalau bumi udah hancur. Nah di situ saya mulai nggak masuk akal dong. Sekarang gini, buat apa buat itu diberitahukan sama umatnya kalau misalkan mereka nggak bisa merasakan hal itu di bumi yang ini? Beda generasi ngapain gitu kan? Buat apa gitu? Beda generasi, beda zaman, buat apa dikasih tahu?
Maksudnya bukan manusia lagi kan, bisa jadi makhluk kedepannya. Iya. Nggak tahu nama makhluknya ya. Bisa jadi hantu atau apa gitu. Nah, betul kan. Oke. Nah, lagi pula Maitreya Tapi itu tafsir ya, sekali lagi tafsir, bebas dong. itu tafsir ya kan, itu bebas. Nah, dari tafsir itu kan kita bisa menilai masuk akal apa enggak gitu. Nah, udah gitu Maitreya ini juga bukan nama seseorang Buddha. Bukan. Maitreya itu adalah sifat. Iya. Sifat dari Buddha tersebut. Nah, Maitreya itu sifatnya tuh apa namanya, kasih sayang, penuh cinta kasih. Tapi dibilang Maitreya harus gendut mungkin, kayak di gambaran kan biasa Maitreya itu gendut gitu. Siapa bilang Buddha Maitreya itu harus gendut? Oh, iya. Itu kan cuma tafsiran saja. Gambar yang dibuat sama orang-orang. Iya, itu kan gambar yang dibuat-buat. Aslinya kalau kita lihat originalnya di Nepal, itu mereka nggak bikin patung kok. Nggak bikin patung. Ya, karena patung Pangeran Siddhartha pun itu bisa dibilang lebih mirip ke Cina daripada aslinya yang notabene dia harusnya kan orang India ya. Betul. Nah, matanya sipit semua soalnya. Iya, matanya sipit semua kan. Udah gitu kalau misalkan kita lihat sejarah agama Buddhism, itu kan kayak misalnya apa namanya, di agama Buddha mengenal kayak dewa-dewa itu kan baru masuk ke dataran China. Iya. Itu makanya jadi Buddha Taoism. Iya, karena campur sama Tao yang punya pemahaman Buddha kan. Iya. Punya pemahaman dewa-dewa. Nah itu. Jadi kalau aslinya, kalau kita di Nepal itu nggak ada tuh apa patung-patung Buddha. Nah. Oke. Jadi itu untuk menjawab yang masalah itu ya. Dia keberatan dengan ada kemiripan gitu. Ya, kalau kita bicara kemiripan yang istilahnya cara menyembah manusia ya wajar lah. Wajar gitu. Kalau misalkan dia nggak percaya, nanti saya bawain buku tata cara doanya di agama Buddha. Ya. Saya tunjukin ke Buddha. Ya kalau di agama Buddha pakai sutra juga gitu kan. Pakai sutra. Ya pakai sutra gitu, nggak boleh pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Memang ada kok momen bersujud. Masa ngapain saya bohong? Ya. Jadi kalau ke wihara sekarang juga nampak orang sujud. Iya. Kalau ke wihara sekarang, lihat aja kebaktiannya. Yuk bareng nih, utama saja. Ayo. Dekat tempat dia kok. Dekat. Ayo dekat, mau nggak Pak Andre tuntut? Kalau nggak dijemput ya? Saya jemput deh, naik motor ya kan, santai aja. Terus apalagi tuh kok yang dibahas sama Andre? Soal apa namanya? Apa ya? Soal ini deh, istri. Oke. Nah si Andre Tuntun ini ketahuan, dia mau nyembunyi sesuatu. Dia nggak tampilin. Dia nggak tampilin ayat yang ada istrinya. Nggak tampilin dia. Nggak boleh biasanya memang di Kristen Indonesia bahas itu loh. Nah nggak boleh. Dia nggak tampilin. Berarti di situ udah ada sosok apa ular, ya kan? Kenapa dia nggak berani tampilin? Saya menunggu dia tampilin ayat itu. Karena menurut mereka tuh bukan gitu artinya gitu. Jadi supaya orang jangan salah paham, bisa ditampilin gitu. Ya, meskipun memang mungkin menurut mereka bukan kayak gitu, tapi kenapa nggak ditampilin tuh ayat isinya tuh yang sesuai dengan teks asli? Iya. Kenapa nggak ditampilin? Takut. Nah sekarang gini, kalau misalkan kita bahas di surga itu nggak kayak di bumi ya, nggak ada istri segala macam. Loh sekarang gini, di neraka itu kalau kita berbuat kejahatan di bumi, itu kita dapat siksaan. Oke. Nah, tapi ketika masa kita berbuat baik di dunia, terus kita masuk ke surga, masa kita nggak ada reward? Kan nggak masuk akal. Jadi kalau misalkan kita ke surga itu cuma duduk, cuma diam, mau ngapain? Ya kalau reward mereka kan perang naga nggak salah. Oh perang naga. Perang naga dibilang ada perang naga kan? Nah itu saya nggak tahu sih. Nah tapi gini aja, kita mikir pakai logika aja ya. Di neraka untuk disiksa, masa masuk surga nggak ada reward? Iya. Ya kan. Lagi pula kalau kita baca teks itu yang tentang yang apa namanya diberikan 100 kali lipat dan kehidupan yang kekal, di situ kan ada tulisan dan. Iya. Dan itu sebagai pemisah. Rewardnya habis itu diberikan kehidupan yang kekal. Nah itu kan jelas pemisah. Dapat reward sama kondisinya itu kehidupan kekal. Gitu. Kondisinya kehidupan yang kekal. Nah rewardnya itu ladang segala macem, ya kan, itu rewardnya. Makanya susahnya di Bible itu nggak ada penjelasan kan. Di neraka itu siksanya apa, itu nggak ada. Surganya juga nggak tahu. Surganya nggak jelas juga kan. Ya bahkan Kristen progresif bilang tuh surga itu adalah saat kita tuh bersatu lagi sama Tuhan. Artinya kita nggak pakai tubuh, jadi ibarat kayak api dia bilang.
kita tuh kayak api bersatu dengan api besar lagi. Udah. Oh gitu. Selesai. Berarti kita semua bersatu gitu. Intinya kita itu setara gitu sama Tuhan yang Maha Esa. Menjadi bagian. Jadi bagian ini nggak mungkin lah. Ya, jadi nggak ada lagi nggak kenal sama orang tua lu, kenal pasangan lu, nggak ada. Wah, bersatu gitu. Jadi keberadaan lu sendiri udah hilang. Oh gitu. Berarti itu sebagian ya denom beberapa. Berarti istilahnya kita setara sama Allah dong. Iya, mereka bilang gitu. Habis itu ada juga yang bilang nerakanya itu hilang. Nerakanya hilang. Artinya bukan mau disiksa tapi lenyap. Ada yang gitu. Berarti kalau misalkan pikirannya kayak gitu, berarti kita setara sama Allah. Berarti ngapain lagi kita berdoa? Iya. Ya kan kalau yang Kristen progresif itu, waktu itu aku pernah ngobrol sama teman yang punya pemikiran gitu kan. Dia bilang gitu juga. Kalau disiksa kan lucu gitu. Kita nyuri misalnya 10 tahun dia bilang. Atau kita berbuat jahat 20 tahun. Masa kita disiksa selamanya, nggak fair dong dia bilang. Menurut dia gitu kan. Menurut dia nggak terima kalau neraka itu selamanya. Oke. Terus di Bible memang ada yang tulis tentang neraka itu, hukuman itu adalah apa? Lenyap. Lenyap artinya apa? Lenyap itu bukan disiksa kan, tapi lu kayak kena jepit Thanos hilang gitu. Kalau Kristen progresif ngomongnya gitu kan, dia bilang artinya neraka itu adalah keberadaan lu itu hilang, nggak ada lagi. Oke. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau konsep nerakanya gitu, bagi orang Buddha itu surga kan? Betul nggak? Betul. Apa? Parinidana itu artinya apa? Mata rantai reinkarnasi putus kan? Iya. Ya. Mencapai penerangan sempurna dalam agama Buddha adalah tunimba lahirnya berhenti. Iya. Keberadaannya hilang. Hilang semua. Jadi gue bilang, neraka lu tuh surga Buddha. Gue bilang, lucu jadinya. Lucu. Ya betul. Kalau di Buddha kan apa ya? Dianggap udah sampai ke Nibbana itu kan dia udah nggak lagi reinkarnasi, sudah selesai dia kan? Selesai dia eksistensinya hilang gitu. Iya, hilang. Sama kayak nerakanya mereka bilang udah hilang gitu. Nah, ya jadi lucu. Aneh kan? Mereka sama dengan surganya Buddha dong. Iya, orang Buddha malah pengen masuk neraka mereka dong kalau gitu kan? Iya, make sense. Ya, aneh gitu. Tapi memang ada penjelasan di neraka gitu di Bible ada. Mereka gunakan artinya lenyap. Tapi ada di Bible. Ada. Itu Kristen progresif ngambilnya gitu. Jadi keberadaan kamu tuh hilang. Karena dia bilang kalau disiksa nggak adil gitu. Ya, habis itu kalau disiksa dia bilang, contoh nih misalnya gue cubit lu sekali. Awal-awal cubit sakit. Cubit yang kedua kan lu mulai terbiasa. Cubit ketiga, 4, 5 lama-lama lu udah biasa, nggak sakit lagi sama lu. Jadi dia bilang nggak ada gunanya disiksa gitu. Ya, itu kan pemikiran manusia ya. Pemikiran manusia. Ya, kalau misalkan kalau kayak begitu nggak mungkin neraka diciptakan loh. Ya kan, justru neraka diciptakan ya itulah untuk memurnikan dosa manusia. Ya kan, makanya di agama Buddha sama di Islam itu jelas hukuman neraka. Ini yang saya ya, cuman bedanya Buddha habis itu lu direinkarnasikan ya. Iya, bedanya itu doang. Setelah habis dosanya reinkarnasi lagi, ulang-ulang gitu. Nah, kalau kita selesai masuk surga. Iya gitu. Tapi yang di sini yang menjadi bahan pemikiran adalah kenapa konsep neraka di Buddhism. Iya, yang kentang ya. Nah, yang luar biasa itu konsep nerakanya di Buddhism sama di Islam itu bisa sama. Oke, penyiksaan. Iya, penyiksaan itu bisa sama. Ya kan, kayak misalnya di Suta Neraka itu jelasin kalau misalkan suka mencuri, tangannya dipotong, nanti numbuh lagi, dipotong, numbuh lagi. Itu sama kayak di Islam. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu nggak pernah Nepal. Ya, itu yang membuat lu itu ya. Ya, itu juga bahan pemikiran saya. Oh, akhirnya saya mualan. Oke, gitu. Terus nih, ya Andre Tungtung udah lah ya, kita nggak akan bahas dia lagi karena memang tahu lah kualitas dia cuma reaksi tapi nggak berani diskusi karena beresiko dia bilang kan. Iya, dia bisa menang pun jadi arang, kalah jadi abu dia. Udah, daripada dia jadi abu nggak usah dibahas lah, kasihan. Iya. Nanti juga jadi abu dia kan. Iya. Meninggal lagi. Iya. Meninggal jadi abu, mungkin dikremasi dia kan, kita nggak tahu. Iya, betul. Nggak tahu. Biasanya sih dikremasi. Ya, kremasi mungkin kan. Oke. Terus nih, lu kan mualaf nih kok. Ya. Teman-teman lu sebelumnya agama apa banyak kan? Banyak kan Buddha semua. Oh, Buddha ya, bukan Kristen ya? Nah, ada yang convert. Ada yang convert ke Kristen juga.
Oke, jadi teman lu Buddha, Kristen. Islam? Islam ada juga, cuman jarang. Karena dulu kan SMK-nya kan Kristen. Di sekolah swasta Kristen. Ya, di swasta Kristen, SMK Kristen Pancar Berkah. Nah, Itu aku disclaimer dulu ya, bagi teman-teman yang mau tahu kisah mualafnya silakan dicek di konten sebelumnya ya. Mungkin saya taruh linknya di bawah, jadi kita nggak akan bahas masalah mualaf walaupun yang interview kemarin bukan saya. iya. Oke, lanjut Bro. Nah, saya mau dikit koreksi nih, yang Pak Andre Tungtung itu bilang saya lupa persembahan apa yang di sekolah. Nah, wajar lupa. Itu namanya bukan persembahan, namanya kebaktian. Saya cuma lupa doang. Udah itu doang. Ya dia memang nyari silap, lu ngomong dikit ada silap, digas itu. Ya makanya. Nah, masalah yang dia bilang ada gak beneran tuh ada pendeta yang bilang Tuhannya banyak ada udah ada, mau saya tunjukin. Ada ya? Ada memang. Cuman pas di konten itu saya salah tempat, bukan di Bandengan tapi di Pademangan. Oh, di Pademangan. Iya, karena nggak tahu saya mikirnya Bandengan dulu, aslinya itu Pademangan. Nah, kalau misalkan dia mau saya antar boleh, karena yang punya gereja itu dia sendiri. Oh, dia pemilik pendeta. Dia pemilik sama pendeta juga. Ya, biasa itu kalau di Protestan. Udah biasa. Nah, itulah yang saya ketemu mantan saya ke dia. Oh, gitu. Saya nanya ke dia. Mantan lu situ. Iya. Nah, kalau misalkan dia mau, ya saya anterin. Saya masih hafal kok jalannya. Gampang. Orang lu memang di Jakarta tinggal ya? Iya, memang Jakarta, dan itu memang real story, bukan apa ngarang-ngarang, bukan. Gitu. Kalau dia mau ya saya anggap. Iya. Oke, ini lingkungan lu artinya kawan-kawan semua Buddha, Kristen. Iya. Itu mualaf bukannya aneh jadinya? Banyak yang aneh. Awalnya nggak terasa nggak perubahan hidup gitu jadi ya? Kalau perubahan hidup mah pasti berasa banyak. Apa namanya? Lebih bersyukur sih. Lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur kayak istilahnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada harta gitu loh. Daripada harta, daripada apapun gitu. Karena kan sesuai di Al-Quran kan, jangan mati sebelum di luar agama Islam. Oke. Ya kan? Karena hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Itu saya ya bahagia sih, dan setelah saya mualaf banyak apa yang saya inginkan itu dikit-dikit tercapai gitu. Dikit-dikit tercapai. Ya. Dan kalau yang lain kesusahan, lu malah naik. Iya, saya naik. Jujur saya naik. Oh, jujur naik. Jujur naik. Ya karena kemarin ya saya sama David tuh ngobrol tuh. Lagi ini lagi musim hujan kan, dia lagi pusing juga gitu. Oh iya. Dia lagi pusing karena sepi gitu. Kalau saya pribadi dulu waktu baru mualaf saya nggak ngerasain. Oh. Jadi istilahnya secara ekonomi nggak ada masalah. Yeah. Biasanya kan orang cerita kalau mualaf itu dicuci kan hartanya dulu. Iya. Waktu itu saya nggak rasain. Setelah 2-3 tahun baru rasain. Jadi saya bilang loh bisa juga rupanya terasa gitu kan. Dari Bro Ricky sendiri ada nggak turbulence di ekonomi atau kehidupan keluarga gitu? Nah, kalau turbulence ekonomi sih kalau ada pun saya nggak terlalu pusing. Karena ya satu saya kan juga bisnisnya kan halal juga kan. Oh iya. Bukannya aneh-aneh gitu. Dari dulu itu ya. Dari dulu halal gitu. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan tiba-tiba lagi turun, kemarin memang turun, itu COVID ekonominya aja lagi, keadaan ekonomi yang lagi nggak bagus. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah lagi naik sih, lagi naik ya, alhamdulillah gitu. Ya kalau setelah mualaf sih lebih ke spiritual sih ya, yang berbeda banget tuh spiritual, fokusnya ke situ. Ya karena setiap saya bangun tuh saya selalu bersyukur kayak udah Islam gitu. Lebih ke gitu sih, lebih kayak gitu. Habis itu kita bicara kehidupan pribadi ya, sorry kok. Lu kan belum nikah nih kok. Iya. Ya belum nikah. Lu tahu kan konsekuensi kalau lu mualaf otomatis lu nyari pasangan yang muslim. Iya. Itu bakal jadi kendala nggak menurut lu? Iya. Justru saya memang dari pas saya mualaf itu emang nyari yang muslim. Jadi muslim? Iya, nyari muslim. Chinese muslim kayak muslim asli kayak itu. Chinese muslim lebih susah loh, yang perempuan. Iya, nggak masalah sih. Ya, yang penting muslim lah. Yang penting saya nggak terlalu patokan sama ras sih. Sama ras nggak patokan. Tapi kan orang tua nanti problem nggak? Enggak sih. Udah ngomong.
udah ngomong. Oke. Justru lucunya gini, sebelum saya mualaf, justru mama saya bilang, udah daripada lu sama Chinese, sudah lu sama orang Jawa aja lah. Kenapa gitu? Sama orang Jawa, sama orang apalah, Sunda jangan gitu. sama orang Chinese lah gitu. Kenapa? Karena orang Chinese tuh ribet, dikit-dikit duit. Waduh. Ya? Lebih ke arah ribetnya bukan hanya itu sih. Mungkin kalau Chinese itu kan semua keputusan tuh keluarga wajib ikut ya. Iya. Harus ikutan semua gitu. Iya. Jadi lu nikah sama perempuan artinya lo harus siap menerima segala masalah dan hubungan keluarga dia juga gitu kan. Ya, apa kalau mama saya sih lebih ke dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Iya. Makanya udah cari orang Jawa aja lah. Gitu. Nih, lu kenapa dibilang dikit-dikit duit? Mama lu gara-gara pengalaman apa nih sampai bilang gitu? Ya, apa namanya? Cici punya apa keluarga kan ya gitu juga pas mau nikah dikit duit gitu. Oh, tapi kan perempuan harusnya dia lebih santai dong. Ya, sama aja ya kan keinginan apa namanya mertuanya itu susah, mertua Chinese itu susah. Memang sih nggak semuanya tapi rata-rata kayak gitu ya kan. Ya kok Julius tau lah. Kok kan juga Chinese. Oke. Artinya memang orang tua malah menyarankan gitu. Iya. Dan nggak nyangka juga apa namanya saya mualaf ya. Dulu mama kaget juga, sempat pengen bunuh diri juga. Masa sampai bunuh diri? Iya, sampai pengen ngancam bunuh diri. Ngancam. Alasannya gara-gara mualaf itu? Iya, ngancam. Apa bilang, lu kalau mualaf kamu bunuh diri. Oh, dia takut nanti nggak ada yang sembayangin gitu? Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Soalnya berapa saudara? Saya 4. Yang cowok? Cowok 2. Nah, kan masih aman dong, masih ada satu lagi. Iya. Nah, yang itu Kristen, udah Kristen dia. Kristen. Ya. Cuman cici saya sama dede saya masih Buddha, cewek. Ya juga ya, itu kadang-kadang, ya mohon maaf ya teman-teman, mungkin bagi yang nggak tahu ya, kadang Chinese itu kalau apalagi yang dari Buddha ya, Konghucu lah gitu, nanti sibuk kan minta apa? Otak sembayangnya gitu kan, kalau udah meninggal gitu kan. Iya, iya. Masalah kalau anak muslim kan nggak mungkin naruh juga gitu. Nggak mungkin naruh itu gitu loh. Ya mungkin mereka pusingnya di situ doang gitu. Makanya ya saya waktu itu sempat apa ya mau tunda tuh mau mualaf kan, karena saya mikir apa namanya ini kalau mama bunuh diri saya dosa gak ya? Saya tanya Ustadz dulu. Oh itu kalau gue bilang ini bukan masalah agama ya, pasti rasa bersalah sampai lu meninggal loh. Iya. Kita bukan bicara yang akhirat ya, tapi bicara di dunia aja tuh nggak akan merasa bersalah selamanya loh. Nah mungkin sebagian kayak gitu. Kalau saya enggak. Jadi saya tuh pertama bilang gini, kalau misalkan saya mualaf terus mama bunuh diri karena saya dosa gak ya? Habis itu saya tanya Ustadz gitu. Apa namanya? Saya tanya teman terus teman saya tanya Ustadz. Ustadznya bilang gini, semua tindakan itu yang ngambil kan itu yang perbuat diri sendiri. Iya. Jadi tidak mungkin mamanya mau bunuh diri, dosanya ke anaknya. Ya, itu nggak mungkin, secara agama nggak. Ya, secara agama nggak mungkin. Tapi kan kita sedih dong. Iya. Nah udah gitu, udah tahu kayak gitu ya udah saya mualaf aja. Jadi, gitu. iya, jadi mau apapun, misalnya keputusan mama mau bunuh diri, kayak mau apapun itu keputusan dia kan. Saya cuma bilang, saya mualaf, saya mau Kristen kayak mau Buddha, mau Konghucu, mau ateis, saya kan tetap anakmu. Nggak akan merubah kondisi hubungan kita. Itu kan nggak akan perlakuan saya juga. Itu kan nggak akan merubah gitu loh, kecuali saya nggak jadi anakku lagi, beda. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Ini kan cuma pindah agama. Iya. Kok kalau misalkan saya ateis, apa bedanya? Betul. Ya kan? Ya akhirnya saya mualaf gitu. Tapi kadang Chinese memang lebay sih. Iya memang. Kalau lu jadi ateis diperbolehkan, lu jadi Kristen diperbolehkan. Iya. Lu mau jadi agama lain nggak apa-apa. Itu jangan Islam doang. Nah itu mungkin karena stigma buruk ya soal itu kali ya, soal tawuran dulu gitu loh. Zaman dulu ya kan. Ya gitu doang sih. Cuman saya bilang ya namanya hukum pasti ada aja gitu. Ya, karena lu di Indonesia yang lu lihat beritanya yang jahat ya. Iya. Banyak kan KTP Muslim. Kalau di Filipina ya Kristen semua. Kristen juga. Di Brazil lebih ngeri lagi. Iya, lebih ngeri lagi. Makanya saya bilang sama mama, kalau kita tinggal di negara mayoritas, udah pasti mayoritas itu yang lebih banyak buat kejahatan. Itu udah pasti. Semua agama juga kayak gitu. Di Cina juga kejahatan banyak. Iya, di Cina juga kejahatan lebih banyak yang di penjara agama apa? Buddha. Coba kita lihat di Thailand, lebih banyak LGBT siapa? Buddha. Ya kan?
Ini kemarin lagi kan orang Kristen bilang gini, oh banyak pendeta makan duit kan. Kalau di Thailand ada juga makan duit. Iya, dia punya biksu yang makan duit. Biksu makan duit. Ya kan? Juga sama aja gitu loh. Makanya yang salah itu kita membandingin kalau nggak apple to apple. Misalnya kayak membandingin minoritas di Indonesia sama mayoritasnya di Indonesia itu nggak masuk akal. Nggak mungkin. Makanya harus membanding itu apple to apple. Misal nih kita tingkat kriminal di Indonesia sama di Amerika. Sama Filipina lah. Ya, sama Filipina, ya kan. Yang masih tetangga mirip lah. Ya, coba dibandingin nih. Di Islam berapa persen? Di Filipina berapa persen? Ya kan, dan itu lebih banyak agama apa? Pasti ya, mayoritas. Oke, jadi itu yang bikin orang tua dulu juga nggak gitu suka Islam. Iya, gitu loh, Mas. Terus mungkin mama saya bilang kayak gitu, dia baru kebuka pikiran gitu. Terus saya kasih lihat aja nih, apa namanya kejahatan di Filipina yang lakuin siapa banyakan Kristen. Di Amerika kan banyak kan Kristen juga yang paling banyak. Di Thailand LGBT juga baru kebuka dia. Jadi kalau nih contoh nih, bukan mualaf dari keluarga saudara-saudara gitu, biasa aja sih. Yang Kristen kan biasa paling hyper tuh. Lu ngapain Islam, mending ikut gua jadi Kristen gitu. Nah, kebetulan di keluarga saya itu dari keluarga papa sampai mama itu jarang yang Kristen. Rata-rata masih Buddha. Jadi abang lo atau adek lo? Enggak, saudara apa namanya dari mama tuh, dari mama, dari papa, ya kan. Itu yang jadi Kristen. Oh, itu abang. Iya. Abang nggak ngajak? Udah saya ajak. Cuma dia ngajak lu nggak? Oh, nggak pernah. Dia nggak pernah sih. Dia juga Kristen KTP doang. Sudah nikah? Enggak, dia belum nikah juga. Cuman karena nggak tahu ya, mungkin karena gampang kali menurut dia ya doanya. Jadi saya juga nggak tahu alasan dia pindah Kristen tuh, saya nggak tahu. Tapi dia ke gereja? Enggak juga. Dia kayak cuma masih tinggal serumah? Masih. Oh, mas kayaknya sekarang dia ateis deh. Iya. Kayaknya dia sekarang ateis deh. Alkitab aja dibuang-buang sama dia. Itu wajar lah, biasa kok orang Kristen. Kalau kita juga nggak semuanya dipegang gitu. Iya. Dia bilang, ini kayak pas debat sama saya, nih, gue berani kok buang-buang Alkitab. Dia buang Alkitab. Nah, dia tanya, lu berani gak buang Al-Quran? Ya, saya nggak berani. Ya, kan? Karena itu, apa namanya kan, kitab suci. Ya, kalau itu selalu, kalau mau buang Bible, itu selalu. Itu kan urusan lu, gitu. Kalau saya sih mana berani. Ya, kalau sesuatu yang kita anggap berharga, nggak mungkin kita perlakukan dengan layak. Kan betul, gitu. Ya, dia anggap Bible itu karangan manusia. Dia anggap gitu. Makanya dia berani lempar-lempar gitu. Dia bilang sih gitu.